kita lanjutkan lagi. Kalau ruang buta itu aku tak tahu, kau tahu ya. Oke, selanjutnya ruang rahasia. Kalau ruang rahasia, oke, kalau ruang rahasia aku tahu. Pernahkah ibu dan bapak guru memperhatikan situasi yang serupa? Atau apakah ibu dan bapak baru menyadari bahwa situasi tersebut mungkin saja dialami peserta didik di lingkungan satuan pendidikan kita? Apabila ibu dan bapak menemukan situasi serupa di satuan pendidikan, apa yang akan ibu dan bapak lakukan? Salah satu isu sosial yang sering terjadi di kalangan peserta didik, khususnya usia remaja atau jenjang sekolah menengah pertama dan sederajat, adalah perundungan. Perundungan bukan isu sepele, yang bisa terselesaikan dengan cepat setelah perundungan terjadi. Isu ini seharusnya bahkan tidak terjadi di satuan pendidikan kita, atau dimanapun di situasi sosial. Lalu apa yang bisa kita sebagai guru bimbingan konseling, wali kelas, atau satuan pendidikan lakukan? Hal pertama yang perlu kita lakukan sebagai pendidik adalah memetakan dan menganalisis kebutuhan peserta didik agar kita dapat memberikan layanan dasar yang tepat sesuai kebutuhan. Untuk memetakan kebutuhan peserta didik, yang pertama perlu dilakukan adalah menentukan aspek atau hal apa yang ingin kita ketahui. Lalu kita menentukan cara atau metode yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan informasi. Dalam kasus perundungan, aspek yang utama yang perlu diperhatikan adalah perilaku peserta didik. Jam istirahat seringkali menjadi waktu untuk peserta didik berkegiatan tanpa diawasi oleh orang dewasa. Dan ini menjadi kesempatan terjadinya konflik sosial di antara peserta didik. Sebagai guru BK, saya bisa menggunakan waktu istirahat seperti ini untuk mengamati perilaku dan interaksi sosial peserta didik di luar konteks kelas. Coba kita lihat anak-anak yang sedang bermain basket. Mereka terlihat sesekali tertawa dan saling berkomunikasi, baik secara verbal maupun dengan bahasa tubuh. Bahkan, ikut mengapresiasi saat lawannya berhasil mencetak angka. Di sini terlihat mereka memahami peran masing-masing dan saling mengapresiasi keberhasilan temannya. Sekarang, kita perhatikan anak-anak di pinggir lapangan. Ekspresi dan sorotan mata mereka tampak tidak suka. Bahasa tubuh yang membusungkan dada, bertolak pinggang, melipat tangan di dada, menunjukkan sikap ingin menonjol. Perhatikan arah mata mereka. Mereka tampak melihat ke arah pemain yang berhasil mencetak angka tadi. Bapak dan Ibu lihat ekspresi anak yang berhasil mencetak angka tadi. Ekspresinya langsung berubah ya setelah menyadari teman-teman di pinggir lapangan memperhatikannya. Senyumnya langsung hilang dan ekspresi mukanya berubah, antara sedih atau takut. Temuan yang menarik ya. Hasil pengamatan akan saya catat di buku catatan, baik dari situasi, ekspresi, bahasa tubuh, serta interaksi yang terjadi. Situasi seperti tadi bila dibiarkan bisa menjadi lebih buruk.
Halim terlihat kesakitan di bagian belakang kepalanya. Maka dari itu, Halim membutuhkan layanan individual, yaitu layanan responsif untuk membantu Halim menghadapi masalahnya. Namun, untuk mencegah situasi ini terjadi pada peserta didik lain, satuan pendidikan perlu membuat kegiatan layanan dasar mengenai perundungan. Dari situasi tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan bystander atau penonton. Pertanyaannya, apakah peserta didik kita tahu apa itu perundungan? Siapa saja pihak yang terlibat? Dan apa yang harus ia lakukan di situasi tersebut? Selain pengamatan atau observasi, kita dapat menggunakan survei atau kuesioner untuk mendapatkan informasi dari lebih banyak peserta didik. Kita perlu menyusun pertanyaan yang tepat untuk bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan dari survei atau kuesioner. Misalnya, apa yang kamu ketahui tentang perundungan atau bullying? Orang seperti apa yang menurutmu rentan menjadi pelaku perundungan, korban perundungan? Apa yang kamu ketahui tentang bystander? Perilaku seperti apa yang menurutmu adalah tindakan perundungan? Dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar perundungan yang menurut Bapak dan Ibu perlu digali dari peserta didik. Diskusikan dengan pimpinan sekolah dan guru kelas kapan kuesioner ini dapat dilakukan dan berapa lama durasi yang dibutuhkan. Pada saat membagikan kuesioner, informasikan kepada peserta didik untuk menjawab sejujur-jujurnya dan tidak perlu menuliskan nama. Peserta didik biasanya akan lebih terbuka apabila tidak ada tekanan atau anonim. Nah, dari jawaban-jawaban kuesioner ini, kita akan mengetahui apa yang peserta didik ketahui seputar perundungan. Data tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan program selanjutnya. Nah, kita sudah melihat contoh metode yang dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Data yang telah dikumpulkan, lalu diolah, dianalisis, dan diinterpretasi oleh guru bimbingan konseling untuk memperoleh identifikasi kebutuhan, masalah, dan konteks program yang tepat. Hasil identifikasi ini dapat kita gunakan untuk menyusun rencana program dan rencana aksi selanjutnya. Sekarang, bagaimana cara menyusun rencana layanan dasar sesuai kebutuhan?